Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Zamzam Nur Sibgatullah dan rekan-rekan saya Rafina, Anissa Salsabila dan Rizky Ashari. Di sini kami akan menjelaskan materi-materi terkait dengan tata kelola perusahaan. Mohon disimak ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama adalah financial distress. Apa sih itu financial distress? Financial distress adalah kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangannya seperti membayar hutang. Nah, akibat penurunan kinerja finansial yang ekstrim. Nah, jika dibiarkan akan berujung pada kebangkrutan. Nah, penyebab utamanya ini seringkali dipicu oleh kegagalan tata kelola seperti lemahnya pengawasan dewan komisaris, manajemen yang tidak transparan, atau tindakan direksi yang terlalu berani mengambil resiko utang demi kepentingan pribadi. Nah, peran tata kelola di sini, tata kelola yang baik berfungsi sebagai rem dan sistem peringatan dini. Jika kontrol internal berjalan efektif, tanda-tanda kesulitan keuangan juga pasti bisa dideteksi dan diperbaiki sebelum perusahaan benar-benar hancur. Nah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu indikator GCG atau Good Corporate Governance. Nah, apa sih ini indikator GCG? Nah, indikator GCG adalah parameter atau alat ukur untuk menilai sejauh mana perusahaan menerapkan prinsip tata kelola yang sehat. Nah, indikator ini diukur berdasarkan 5 prinsip utama, yaitu yang pertama, transparansi atau transparansi, publikasi laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan informasi mudah diakses oleh pemegang saham. Lalu yang kedua adalah accountability atau akuntabilitas. Nah, yaitu kejelasan fungsi dan tanggung jawab yang tegas antara RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Lalu yang ketiga adalah responsibility atau responsibilitas, yaitu kepatuhan perusahaan terhadap hukum atau regulasi dan kepedulian terhadap lingkungan masyarakat atau CSR. Nah, lalu yang keempat adalah independensi atau independensi, yaitu pengambilan keputusan yang profesional tanpa intervensi pihak luar atau benturan kepentingan, misalnya adanya komisaris independen. Nah, lalu yang kelima adalah fairness atau keadilan. Nah, yaitu perlakuan yang setara dan adil terhadap seluruh pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas. Nah, intinya, indikator GCG adalah bukti nyata bahwa perusahaan dikelola secara jujur dan bertanggung jawab agar terhindar dari resiko hancur atau bangkrut. Baik, saya Rizky Ashari. Mungkin saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Kalau teman saya tadi menyampaikan tentang materi yaitu indikator GCG dan juga financial distress, mungkin saya akan melanjutkan cara mengelola GCG untuk UMKM. Menurut kalau pepatahnya itu bisa disebut juga tarif, yaitu T yaitu transparansi, A yaitu akuntabilitas atau accountability, R yaitu responsibility, I yaitu independensi, dan F yaitu fairness. Baik, mungkin saya akan menjelaskan satu-satu dimulai dari T yaitu transparansi, di mana perusahaan harus terbuka dengan informasi yang ada. Tentunya kalau kita ngomongin transparan, tentunya transparan berarti terbuka dan juga jujur terhadap keadaan perusahaan. Entah itu masalah yang paling fatal itu ada keuangan dan hal semacamnya. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban pihak atasan terhadap pengambilan keputusan gitu. Jadi kalau di GCG ini, di akuntabilitas tentunya kita harus mempertanggungjawabkan keputusan yang perusahaan ambil gitu, ataupun yang kita ambil kalau kita sebagai atasannya. Dan yang ketiga ada responsibility, yaitu melaksanakan kewajiban sesuai etika dan moral dalam perusahaan gitu. Jadi kalau kita melaksanakan job-job yang kita alami sebagai kalau contohnya atasan atau pemilik UMKM, tentunya harus sesuai etika dan juga jangan melenceng dari etika gitu. Contohnya kita menghalalkan segala cara yang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu gak boleh gitu kalau menurut GCG ini. Dan tentunya sesuai etika, apapun yang merugikan orang lain ataupun orang di sekitar kita itu tentunya tidak boleh gitu. Yang ketiga ada I yaitu independensi, yaitu menghindari
intervensi bermain kepentingan mandiri gitu. Jadi kalau kita memiliki suatu masalah ataupun suatu kepentingan dalam perusahaan, tentunya kita jangan memikirkan kepentingan diri sendiri ataupun keuntungan untuk diri sendiri gitu, tetapi keuntungannya harus direbut ataupun dimiliki oleh perusahaan gitu. Dan yang keempat ada F, yaitu fairness, yaitu memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pihak. Sebenarnya untuk fairness dan independensi ini saling beririsan gitu, karena di app ini atau fairness itu tentunya berlaku adil kepada semua pihak yang terlibat gitu, ataupun kepada stakeholder internal ataupun eksternal gitu, yang kalau kita fokusnya ya sih di internal. Jadi kita jangan merugikan pihak-pihak lain gitu. Kita harus fairness ataupun adil dalam semua hal gitu. Nah, manfaat tarif diantaranya untuk keseluruhannya yaitu meningkatkan integritas perusahaan tentunya, karena kalau kita menerapkan sistem tarif ini dimulai dari transparansi sampai keadilan ataupun fairness, tentunya perusahaan akan meningkatkan integritasnya gitu, tentunya dengan otomatis akan meningkat gitu. Yang kedua adalah memperkuat kepercayaan terhadap stakeholder. Gini, kalau perusahaan terlihat sangat sehat, terlihat di luar maupun di dalam, tentunya para stakeholder akan memiliki kepercayaan yang lebih terhadap perusahaan yang sehat gitu. Karena terlihat gitu kalau perusahaan yang sehat, kalaupun stakeholder luar ataupun contohnya salah satu stakeholder yaitu investor ingin menanam dana di perusahaan yang menerapkan GCG sistem tarif ini, tentunya mereka akan lebih percaya gitu. Yang ketiga, menciptakan budaya organisasi yang sehat. Kalau perusahaan menerapkan sistem GCG ataupun sistem tarif ini dimulai dari transparansi sampai ke fairness ataupun adil terhadap sesama, tentunya budaya perusahaan itu tentunya akan lebih sehat gitu, karena semuanya serba terbuka, tindakan yang diambil ada pertanggungjawabannya gitu, sampai berlakunya keadilan terhadap semua pihak gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transformasi mindset dalam penerapan Good Corporate Governance atau CGC. Nah, transformasi ini adalah bentuk perubahan pola pikir dalam perusahaan. Dari yang awalnya hanya menganggap CGC sebagai sekadar aturan yang harus dipatuhi menjadi sebuah budaya kerja yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas perusahaan. Nah, perubahan pola pikir ini sangat penting karena keberhasilan penerapan CGC tidak hanya bergantung pada aturan atau prosedur yang dibuat, tetapi juga pada kesadaran dan komitmen seluruh pihak di dalam perusahaan. Nah, ada beberapa perubahan yang perlu dilakukan. Yang pertama, CGC tidak lagi dipandang sebagai kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Yang kedua, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek saja, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Nah, selain itu juga pola pikir yang sebelumnya lebih mementingkan kepentingan individu harus berubah menjadi lebih memperhatikan kepentingan perusahaan serta para stakeholder. Nah, yang terakhir, kepatuhan yang hanya bersifat formal perlu ditingkatkan menjadi perilaku yang didasari oleh integritas dan etika. Nah, dengan adanya transformasi mindset ini, perusahaan dapat membangun budaya kerja yang lebih sehat, meningkatkan reputasi di masyarakat, mengurangi resiko kecurangan, serta menciptakan keberlanjutan bisnis yang lebih kuat di masa yang akan datang. Saya akan membahas mengenai nilai pemegang saham atau shareholder value. Nilai pemegang saham merupakan tingkat kesejahteraan atau keuntungan yang diperoleh investor dari investasi yang mereka tanamkan pada suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin besar pula manfaat yang dapat diterima oleh para pemegang saham. Penerapan Good Corporate Governance ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan peningkatan nilai pemegang saham. Hal ini karena tata kelola perusahaan yang baik mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Ketika perusahaan dikelola secara
transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, nah investor akan merasa lebih yakin untuk menanamkan modalnya. Selain itu juga, penerapan CGC dapat membantu perusahaan mengurangi beban risiko bisnis, terus juga meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dampaknya, perusahaan akan memiliki citra yang lebih baik di mata pasar, sehingga nilai perusahaan dan harga saham berpotensi meningkat. Sebagai contohnya, perusahaan yang dikenal memiliki tata kelola yang baik biasanya lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari para investor dibandingkan perusahaan yang sering mengalami masalah transparansi atau konflik internal. Nah, oleh karena itu, penerapan CGC tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham atau seluruh stakeholder. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu mengenai organ perusahaan sebagai penentu kunci keberhasilan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, di mana organ ini merupakan organ tertinggi perusahaan yang menetapkan kebijakan strategis dan mengawasi kinerja perusahaan. Di antaranya yaitu ada Dewan Komisaris, di mana Dewan Komisaris ini bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan, memastikan manajemen menerapkan GCG dengan baik. Lalu ada Dewan Direksi, di mana direksi ini bertugas mengelola operasional perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Lalu ada Komite Audit yang bertugas membantu pengawasan laporan keuangan dan menjamin efektivitas pengendalian internal. Lalu ada audit internal, yaitu bertugas mengidentifikasi resiko dan memberikan rekomendasi perbaikan. Adapun kunci keberhasilan, yaitu seluruh organ perusahaan harus bekerja secara sinergis untuk memastikan prinsip-prinsip GCG berjalan secara efektif. Nah, adapun kesimpulan 6 kesimpulan yang kami sepakati. Yang pertama, GCG membantu perusahaan menghindari risiko financial distress melalui pengawasan dan pengendalian yang baik. Yang kedua, keberhasilan GCG dapat diukur melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Yang ketiga, ada konsep tarif menekankan pentingnya etika dan integritas dalam penerapan GCG. Lalu yang keempat, ada transformasi mindset diperlukan agar GCG menjadi budaya perusahaan, bukan sekedar kewajiban. Yang kelima, ada penerapan GCG yang efektif, mampu meningkatkan nilai pemegang saham dan kepercayaan investor. Yang terakhir atau yang keenam, keberhasilan GCG sangat ditentukan oleh sinergi antara RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan Audit Internal. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.